maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnudzoni nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah, yang kemudian ditasgir menjadi Ubaidullah. Lanjut. Ini ada keterangannya. Di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa. Selain dari 3 anaknya yang disebut dalam As-Sajalah Mubarakah. Namanya Ali dari keluarga Bajadid, Abu Alwi. Katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah inilah yang dihusnudzoni oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid, di mana leluhurnya dulu bernama Ubaid. Lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab Suluk. Sejak itulah keluarga As-Sakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Ba'alwi. Lalu apakah ini aman? Kita lihat. Sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid juga sebenarnya bermasalah. Karena ternyata kitab As-Suluk ada 3 manuskrip riwayat yang berbeda. Jadi manuskrip As-Suluk yang dikarang 732 sampai kepada Ali As-Sakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manuskrip yang dicetak daripada 3 manuskrip sebenarnya yang ada. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ad-dalilu idza tarakahul ihtimalu saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan ihtimal yang tidak qat'i, maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil. Manuskrip pertama silsilah Jadid terdapat dalam manuskrip di Paris berangkat tahun 810 Hijriah. Manuskrip itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa. Tidak ada nama Abdullah. Sedangkan tadi Ali As-Sakran menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah karena dia punya leluhur yang namanya Ubaid, kemudian dihusnudzoni sebagai Abdullah. Sekarang Abdullahnya di sini di dalam manuskrip Paris ini tidak ada. Lalu bagaimana? Ya putus, rungkad. Nah ini ada manuskrip dari Parisnya. Kalau kita bicara sejarah harus scientific evidence yang dapat dibuktikan dalam meja ilmiah. Dari manuskrip ini, bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat tahun 620 Hijriah. Ini Abu Hasan Ali disebut dalam kitab As-Suluk. As-Suluk ini adalah kitab sejarah yang menjadi pandoman orang-orang Yaman untuk mengurutkan silsilah keyamanan mereka hari ini. Dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk. Maka banyak orang-orang yang mencantolkan diri dalam sejarah asli As-Suluk agar leluhur mereka nampak menyejarah. Walaupun dulunya leluhur mereka tidaklah terjadi sesuatu hal yang membanggakan dan berprestasi. Hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa. Saya ulangi, dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat 620 Hijriah hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa yang wafat 340 Hijriah. Berarti setiap generasi baru mempunyai anak di umur 55 tahun. Dan ini tidak masuk akal dalam ilmu genealogi, di mana setiap generasi dengan generasi berikutnya berjarak lahir dan wafat rata-rata harusnya 33 tahun. Dan dengan manuskrip ini cantolan Habib Ali As-Sakran menjadi bias dan tidak sah. Karena apa? Karena Habib Ali As-Sakran mencantolkan keluarganya ke Ba'alawi karena ada nama Abdullah yang disebut As-Suluk. Sedangkan di dalam manuskrip As-Suluk versi Paris ini Abdullahnya teaya. Silakan. Next. Manuskrip kedua As-Suluk. Manuskrip kedua As-Suluk silsilah Jadid adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip dua ini nama Abdullah memang ada, namun jumlah nama hanya 6. Ada tambahan nama Abdullah dari versi manuskrip yang pertama.
Perkiraan jarak wafat dan lahir antara nama-nama itu 45 tahun. Walau lebih muda dari manuskrip sebelumnya, tetapi tidak masuk akal. Ditambah dari sini dipahami bahwa nasab Bajadid ini mudtoribah, berubah-ubah, yang menunjukkan bahwa nasabnya ada masalah, sulit untuk dikatakan sahih. Lanjut. Manuskrip 3 As-Suluk. Manuskrip 3 As-Suluk silsilah hadith adalah atau jadid Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Silsilah inilah yang dicetak dan ditahqiq oleh Al-Aqwa tanpa menyebutkan dari versi manuskrip manakah silsilah ini diambil. Bisa jadi silsilah semacam ini tidak ada dalam manuskrip manapun. Ia mentahqiqnya dan menambahinya berdasar pengetahuannya dari literasi Ba'alawi saat ini. Jika manuskrip pertama yang sahih, maka pencantolan Habib Ali As-Sakron gagal total. Karena nasab Ba'alawi saat ini adalah furu' dari usul nasab Bajadid. Ketika usulnya batal, maka furu'nya juga batal. Ini penting dan belum diungkapkan siapapun. Keluarga As-Sakron bukan Ba'alawi. Nampaknya kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi wafat 732 Hijriah adalah kitab sejarah yang menjadi pegangan latar belakang konstruksi nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Nasab dan sejarah Ba'alawi yang ahistoris disusun sedemikian rupa menggunakan latar belakang sejarah yang terdapat dalam kitab As-Suluk. Penulis yakin secara ilmiah bahwa keluarga As-Sakron sebelumnya tidak dikenal dengan nama Ba'alawi. Nama Ba'alawi keluarga As-Sakron itu dikenal setelah kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Safaf ditulis, yaitu milik Habib Abu Bakar As-Sakron dan Imam Al-Khatib. Seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu yang skenarionya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit. Ada orang namanya Ba'alawi dulu, ada silsilahnya ditulis dalam kitab sejarah. Lalu orang yang abad 9 mengatakan, itu leluhur saya itu. Sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya. Next. Ini versi ilmiah ya. Interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Ini kitabnya. Setiap saya ngomong kitab saya tidak sebutkan, tetapi ada foto dari kitab dan halamannya. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh wafat 880 Hijriah. Dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dalam kitab itu ulama yang hidup di abad 9 dan tinggal di Yaman sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ali As-Sakron yang ada pada masa itu atau sebelumnya. Seperti Faqih Muqaddam Muhammad Sohaib Mirbad sebagai Ba'alawi. Ia hanya menyebut keluarga Jadid. Padahal pengarang kitab An-Nabhah Al-Ambariyah ini hidup semasa dengan Ali As-Sakron. Kalau pada masa itu dan sebelumnya keluarga Habib Ali As-Sakron dikenal sebagai Ba'alawi, tentunya Muhammad Kazim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi selain dari Jadid disebutkan, yaitu dari keluarga-keluarga Faqih Muqaddam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu hanyalah dari keluarga Jadid. Keluarga Ali As-Sakron dan leluhurnya sebelumnya bukan keluarga Ba'alawi. Jika keluarga As-Sakron dikenal dengan nama Ba'alawi, tentu Abil Futuh yang hidup sejaman dengan As-Sakron akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakron adalah bagian dari Ba'alawi. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah halaman 53, di sini nggak kelihatan, silakan di Google saja. Next. As-Sakron hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid. Habib Ali As-Sakron yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu As-Suluk adalah saudara dari Alwi, leluhur dia.
hanya bisa menyebutkan dua nama